Wahyu pasal 10. Malaikat Tuhan dengan buku kecil yang terbuka dan 7 guru. Ayat 1, dan saya melihat seorang malaikat lain yang kuat, turun keluar dari surga, berpakaian awan, dan sebuah pelangi di atas kepalanya, dan wajahnya seperti matahari, dan kakinya seperti tiang dari api. Dan ia mempunyai di tangannya sebuah buku kecil yang terbuka, dan ia meletakkan kaki kanannya di laut, dan kaki kirinya di darat. Dan berteriak dengan suara yang besar seperti seekor singa yang mengaum, dan ketika ia berteriak, ketujuh guru itu pun mengucapkan suaranya. Ketika ketujuh guru itu mengucapkan suaranya, saya baru hendak menuliskannya, lalu saya mendengar suatu suara keluar dari surga berkata kepada saya, "Meteraikanlah hal-hal yang diucapkan ketujuh guru itu, dan jangan menulisnya." Adapun malaikat yang saya lihat berdiri di laut dan di darat itu, mengangkat tangan kanannya ke surga, serta bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang menciptakan surga dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan bumi dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan laut dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, bahwa tidak ada penundaan lagi. Tetapi pada hari bunyi malaikat yang ketujuh itu, ketika ia hendak mulai membunyikan sangkakalanya, maka rahasia Allah akan digenapkan seperti yang sudah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang sudah saya dengar dari surga itu, berkata lagi kepada saya, katanya, "Pergilah, ambillah buku kecil yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di laut dan di darat itu." Lalu saya pergi kepada malaikat itu, dan berkata kepadanya, "Berikanlah buku kecil itu kepada saya." Lalu ia berkata kepada saya, "Ambillah dan makanlah dia yang akan membuat perutmu pahit, tetapi di dalam mulutmu akan menjadi manis seperti madu." Maka saya mengambil buku kecil itu dari tangan malaikat itu, lalu melahapnya. Maka di mulutku itu manisnya seperti madu, tetapi sesudah saya memakannya, perutku menjadi pahit. Lalu ia berkata kepada saya, "Engkau harus bernubuat lagi di hadapan banyak kaum dan bangsa, dan bahasa dan raja."